Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsihil lisan wa khairil anam al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Jalla Jalalun yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa merasakan keindahan dunia ini. Jikalau salah satu nikmat yang ada pada tubuh kita direnggut, maka kita akan merasa sangat paling bawah di dunia ini. Ya, kita ini memang kurang bersyukur. Kita tidak akan masuk surga dengan pahala, namun dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan solawat, beruntaikan salam kepada pemimpin kita, suri toladan yang kita rindukan pertemuannya di hari akhir nanti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau. Pada video ini kita akan merefleksi kembali tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia dan di dunia, yang didirikan dengan berbagai pemikiran para ulama terdahulu seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad, dan lain sebagainya. Organisasi ini berdiri karena pemikiran batin dan lahirnya ditujukan kepada Sang Ilahi. Semua dinisbatkan, semua ditujukan, diniatkan, dan dimintai petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Kiai As'ad diminta oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tasbih yang berupa kalung kepada Haji Hasyim Asy'ari. Kalung tasbih itu merupakan amanah dari Kiai Khalil Bangkalan, dan Kiai As'ad mengantarkannya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Kiai Khalil berpesan, jangan sentuh tasbih itu, langsung berikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai As'ad menaati amanah itu. Beliau sesampainya di Tebu Ireng berkata, "Ya Kiai, silahkan langsung ambillah, tanggalkanlah dari leherku dengan tanganmu." Jadi diambillah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di tasbih itu ada tulisan, yakni Asmaul Husna, yang bertuliskan Ya Jabbar, Ya Qahhar. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari paham maksud dari tulisan itu dan berkata, Allah sudah mengizinkan kita untuk mendirikan jam'iyah. Ini ditulis oleh Khairul Anam 2010. Ada peristiwa lainnya juga. Pada saat itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meminta izin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jam'iyah. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung menerimanya, karena beliau harus meminta petunjuk kepada Allah Jalla Jalalun dengan sholat istikharah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bijaksana. Beliau tidak terburu-buru menerima saran dari Kiai
Abdul Wahab Hasbullah. Karena pada saat itu beliau merupakan bapak para ulama atau bapak umat Islam yang ada di Jawa. Jadi beliau berpikir kalau beliau membuat jam'iyah, takutnya nanti umat akan terpecah. Jadi beliau berpikir secara matang terlebih dahulu. Nah, puncaknya peristiwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu ketika Raja Saud ingin menghapus berbagai mazhab yang ada di Hijaz, yakni Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya, dan ingin menetapkan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya mazhab yang ada di sana. Lalu dibentuklah Komite Hijaz di sana pada tahun 1926. Komite Hijaz ini dibentuk oleh Kiai Wahab atas restu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke muktamar di Mekkah. Para ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya, dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, maka timbul pertanyaan, institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi atau organisasi apa yang berhak mengirim Asnawi, Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usul dari Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Riwayat-riwayat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tepat pada 31 Januari 2023, Nahdlatul Ulama berusia 100 tahun atau 1 abad. Selama 1 abad tersebut, NU sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Semoga 100 tahun NU ini menandakan bahwa kita semua bisa menitik beratkan toleransi dalam bermasyarakat, dalam berperi kemanusiaan. Semoga NU terus melahirkan santri-santri, ulama-ulama, manusia-manusia yang berpikiran luas, tidak sempit. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Jangan sempitkan dengan sempitnya pengetahuan kita semua. Mari kita sama-sama memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Oke? Sekarang kita akan melihat ketua PBNU dari awal hingga sekarang. Yang pertama, Kiai Haji Hasan Basri Sagipodin 1926 sampai 1929. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Nur 1929 sampai dengan 1937. Yang ketiga, Kiai Haji Mahfud Siddiq 1937 sampai 1944. Yang keempat,
Kiai Haji Nahrawi Tahir 1944 sampai 1951. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim 1951 sampai 1954. Yang keenam, Kiai Haji Muhammad Dahlan 1954 sampai 1956. Yang ketujuh, Kiai Idham Holid 1956 sampai 1984. Yang kedelapan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid 1984 sampai dengan 1999. Kesembilan, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi 1999 sampai dengan 2010. Yang ke-10, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj 2010 sampai 2021. Yang ke-11, Kiai Haji Yahya Holil Yakub 2002 sampai 2027. Itulah para ketua PBNU dan juga sebagai panutan kita semua. Jadi teman-teman, pertanyaan ini untuk warga Nahdliyin. Apa perbedaan ketua PBNU dan rais PBNU? Itu saja ya, komen di kolom komentar. Cukup untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.